Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Nazriani, NIM 941423009, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantau Payu, SSI ME. Di sini saya akan memaparkan tentang bank. Apa sih itu bank? Yang pertama, definisi bank. Bank memiliki beberapa definisi. Yang pertama, menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua, Bank Indonesia atau BI. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi. Yang berikut ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank adalah lembaga yang menjalankan usaha di bidang keuangan, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta menciptakan uang viral. Yang berikut adalah jenis-jenis bank. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral bertanggung jawab atas kebijakan moneter suatu negara, mengatur dan mengatasi perbankan nasional, dan mengontrol inflasi, suku bunga, dan stabilitas nilai tukar mata uang. Contohnya, Bank Indonesia dan Federal Reserve atau AS. Yang kedua ada bank umum, memberikan layanan perbankan yang luas kepada masyarakat, termasuk tabungan, deposito, kredit, dan layanan perbankan digital. Bisa bentuk bank konvensional atau bank syariah, contohnya Bank Mandiri, BCA, BRI, dan Citibank. Yang ketiga ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank ini fokus pada penyediaan kredit skala kecil untuk usaha mikro dan kecil, tidak menawarkan layanan seperti giro atau transaksi valuta asing, contohnya BPR Lestari dan BPR KS. Yang berikut ada fungsi utama bank. Bank memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, menghimpun dana. Bank berperan sebagai tempat bagi masyarakat untuk menyimpan uang dengan aman. Dana yang dihimpun ini nantinya akan disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau investasi. Yang kedua ada penyaluran kredit. Bank menyalurkan dana yang dihimpun dalam bentuk kredit kepada individu, perusahaan, atau pemerintah. Kredit ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti modal usaha, investasi, atau pembelian barang konsumtif seperti rumah tangga, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga ada penyediaan jasa keuangan. Selain menyimpan dan menyalurkan dana, bank juga menyediakan berbagai macam layanan keuangan untuk memudahkan transaksi. Beberapa jasa keuangan yang disediakan bank yaitu seperti transfer dana. Transfer dana memudahkan pengiriman uang antar rekening atau antar bank, baik dalam negeri maupun internasional. Yang berikutnya adalah layanan pembayaran. Memfasilitasi pembayaran tagihan listrik, air, telepon, pajak, serta transaksi belanja online. Yang keempat ada menjaga stabilitas ekonomi. Bank, terutama bank sentral, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan suatu negara.
Dengan menjaga stabilitas ekonomi, bank membantu menciptakan iklim investasi yang sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Yang terakhir, ada memfasilitasi transaksi keuangan. Bank juga berperan sebagai perantara dalam berbagai transaksi keuangan dan investasi, baik itu individu maupun perusahaan. Contohnya, produk investasi. Produk investasi menawarkan reksadana, deposito berjangka, dan obligasi sebagai alternatif investasi bagi masyarakat. Contoh lainnya, layanan perbankan syariah menyediakan produk keuangan berbasis prinsip Islam seperti mudharabah atau bagi hasil dan murabahah atau jual beli. Yang terakhir ada penggolongan. Bank memiliki beberapa golongan. Pertama, berdasarkan tugasnya. Penggolongan ini berdasarkan pada peran dan fungsi utama bank dalam sistem keuangan. Yang pertama ada bank sentral. Bank yang bertugas mengatur kebijakan moneter dan menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, bank sentral adalah Bank Indonesia atau BI. Tugas utamanya meliputi menjaga kestabilan mata uang, inflasi, dan nilai tukar, dan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, mengawasi perbankan untuk menjaga stabilitas keuangan. Yang kedua ada bank umum. Bank yang melayani masyarakat luas dengan berbagai layanan keuangan. Contoh layanannya tabungan, kredit, giro, transfer, investasi, dan lain-lain. Bisa berupa bank konvensional maupun bank syariah. Yang ketiga ada bank komersial. Bank yang berfokus pada kegiatan bisnis dan memberikan layanan keuangan kepada perusahaan besar. Bank ini memiliki peran penting dalam dunia usaha dengan menyediakan modal kerja, investasi, dan pinjaman besar. Yang terakhir ada bank syariah. Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, seperti tanpa bunga atau riba, dan menggunakan sistem bagi hasil. Contoh layanannya mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kemitraan, dan murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan. Yang kedua adalah penggolongan berdasarkan status. Penggolongan ini didasarkan pada kepemilikan dan status hukum bank. Yang pertama ada bank BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Bank yang kepemilikannya mayoritas dikuasai oleh pemerintah. Contoh di Indonesia adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Negara Indonesia atau BNI, dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Yang kedua ada bank swasta. Bank yang dimiliki oleh pihak swasta atau perorangan atau perusahaan. Contohnya Bank Sentral Asia atau BCA, Bank CIMB, Niaga, dan Bank Danamon. Yang ketiga ada bank daerah. Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan beroperasi di wilayah tertentu. Contohnya Bank Jatim, Bank DKI, dan Bank BPD Bali. Yang ketiga ada penggolongan berdasarkan kepemilikan. Pengelompokan ini didasarkan pada siapa yang memiliki saham tersebut. Yang pertama ada bank milik negara. Bank yang sepenuhnya atau mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat, contohnya BRI, BNI, PTN, dan Bank Mandiri. Yang kedua ada bank milik swasta. Bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan atau individu swasta dalam negeri, contohnya BCA, Bank Mega, dan Bank Pratama. Yang ketiga ada bank campuran. Bank yang kepemilikannya merupakan gabungan antara perusahaan dalam negeri dan asing, contohnya Bank CIMB Niaga dan Bank DBS Indonesia. Dan terakhir ada bank asing. Bank yang berasal dari luar negeri dan membuka cabang di Indonesia, contohnya HSBC Indonesia atau Hong Kong Shanghai Banking Corporation dan Standard
Commercial Bank, dan Citibank Indonesia. Yang keempat ada penggolongan berdasarkan ukuran aset. Bank dikategorikan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya dalam bentuk buku yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia. Yang pertama ada Bank Buku 1, memiliki aset di bawah 1 triliun, biasanya bank kecil atau Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Layanannya juga terbatas dan tidak bisa melakukan transaksi nasional. Yang berikut ada Bank Buku 2, memiliki aset antara 1 triliun sampai 5 triliun. Biasanya menawarkan lebih banyak produk perbankan dibandingkan Bank Buku 1. Yang berikut ada Bank Buku 3, memiliki aset di antara 5 triliun sampai 30 triliun. Biasanya melakukan transaksi nasional termasuk valuta asing. Contohnya Bank Panin dan Bank ECBC NIS-SP. Yang terakhir ada Bank Buku 4, memiliki aset di atas 30 triliun. Bank terbesar dengan layanan keuangan lengkap dan terjangkauan global. Contohnya Bank Mandiri, BCA, BRI, dan Bank BNI. Yang terakhir berdasarkan fungsinya. Bank dikelompokkan berdasarkan fungsi utamanya dalam sistem keuangan. Yang pertama ada Bank Pengkreditan Rakyat, bank yang fokus pada kredit usaha kecil dan simpanan masyarakat di daerah, dan tidak menyediakan layanan seperti giro atau transaksi internasional. Contohnya BPR Nusamba dan BPR Atap Kencana. Yang kedua ada Bank Devisa, bank yang memiliki izin untuk melakukan transaksi dalam valuta asing atau forex. Yang ketiga ada Bank Ekspor Impor, bank yang mendukung perdagangan nasional. Yang terakhir ada Bank Investasi, bank yang berfokus pada investasi seperti saham dan obligasi. Baik, itu dia pemaparan tentang bank, dan kesimpulannya adalah secara keseluruhan bank memiliki peran penting dalam perekonomian, tidak hanya sebagai tempat penyimpanan uang, tetapi juga sebagai lembaga yang mendukung stabilitas ekonomi, penyaluran kredit, investasi, dan layanan keuangan lainnya. Penggolongan bank berdasarkan tugas, kepemilikan, aset, dan fungsi membantu masyarakat memahami perannya dalam sistem keuangan, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan lebih efisien dan terorganisir.